Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan senantiasa tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, kembali kita bertemu dalam sesi perkuliahan kita. Pada hari ini, perkuliahan kita memasuki pertemuan keempat dan pembahasan kita mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja. Sebagai pendahuluan, pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan elemen kunci dalam manajemen organisasi. Evaluasi yang kinerja yang efektif memungkinkan perusahaan dan individu untuk mengidentifikasi pencapaian, mengukur efisiensi, dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan pendekatan yang tepat, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, serta daya saingnya dalam industri. Jadi kita tahu bahwa pengukuran dan evaluasi kinerja ini menjadi sesuatu yang sangat penting dilakukan. Karena ini menjadi salah satu elemen kunci ya dalam manajemen organisasi. Nah, evaluasi kinerja ini ya memungkinkan nanti perusahaan ya dapat mengidentifikasi capaian kinerja baik secara individu maupun tim itu sendiri. Nah, gunanya untuk bisa mengukur efisiensi ya, dan tentunya dapat menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Karena dengan adanya evaluasi, apabila aktivitas ya sebuah perusahaan itu tidak mengarah kepada pencapaiannya, maka bisa dilakukan perbaikan lebih awal, sehingga secara otomatis pencapaian dan efisiensi bisa dilakukan secara optimal. Tentunya dengan pendekatan yang tepat ya. Ini dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, serta daya saing. Oke, kita mulai dari teknik pengukuran kinerja. Jadi ada beberapa teknik pengukuran kinerja. Yang pertama, teknik dengan menggunakan KPI atau Key Performance Indicator ya. Nah, KPI adalah indikator yang digunakan mengukur pencapaian suatu individu atau organisasi terhadap target tertentu. Nah, ini KPI ini harus bersifat spesifik, terukur, serta dapat dicapai dan relevan dan berbasis dengan target waktu yang ditargetkan. Makanya sering kita singkat dengan SMART ya. Spesifik, measurable, achievement, kemudian relevan atau reliable, dan time-nya atau waktunya. Nah, dalam dunia bisnis, KPI dapat berupa tingkat kepuasan pelanggan, pertumbuhan penjualan, dan efisiensi operasional. Jadi, KPI ini bisa nanti diukur pada aspek kepuasan pelanggan. Misal, sebuah perusahaan ingin mendapatkan penilaian dari pelanggan, maka dilakukan satu survei ya pada para pelanggan, seperti apa tingkat kepuasannya. Ini menjadi salah satu ukuran kinerja. Atau nanti pertumbuhan penjualan, artinya sejauh mana sebuah perusahaan bisa mendapatkan omset yang lebih besar ya. Artinya terjadinya peningkatan penjualan. Kemudian juga adanya efisiensi operasional. Jadi biaya-biaya operasional itu bisa ditekan. Nah, kemudian berikutnya ada dengan balance sheet scorecard ya. Ini sebenarnya materi untuk mempertajam dan memperdalam tentang teknik pengukuran kinerja. Ada 4 yang bisa diukur. Pertama, aspek keuangan. Nah, ini meliputi indikator seperti laba bersih, pertumbuhan pendapatan, dan arus kas itu sendiri. Jadi yang diukur tentang bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Kemudian juga berikutnya adalah pelanggan itu sendiri. Nah, jadi pelanggan itu kan penting.
karena pelanggan adalah ruh dari bisnis itu sendiri. Jadi mengukur kepuasan dan loyalitasnya melalui survei atau tingkat retensi pelanggan. Nah, ini dilakukan satu upaya untuk mengetahui ya apakah pelanggan merasa puas atau mereka loyal terhadap produk tersebut gitu. Kemudian ada proses internal, ini menilai efektivitas operasional dan inovasi dalam organisasi. Kemudian ada pembelajaran dan pertumbuhan. Oke, kemudian nanti ada menggunakan Six Sigma. Jadi metode ini berfokus pada peningkatan kualitas dan efisiensi dengan mengurangi variasi dan kesalahan dalam proses bisnis. Six Sigma ini menggunakan pendekatan berbasis data dan statistik untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas tinggi. Kemudian nanti juga bisa menggunakan dengan ROI ya, atau Return of Investment. Nah, ROI ini digunakan untuk menilai keuntungan yang diperoleh dari investasi yang telah dilakukan. Teknik ini mengukur efisiensi modal yang dikeluarkan dalam berbagai inisiatif bisnis seperti memberikan pelatihan karyawan, investasi teknologi. Jika ROI tinggi berarti investasi tersebut memberikan manfaat yang besar bagi organisasi. Artinya sejauh mana investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan itu bisa dipastikan untung ya ROI ini ya. Jadi investasi yang besar itu nanti kan harus diukur sejauh mana memberikan manfaat yang besar bagi organisasi. Artinya ROI ini bertujuan untuk menilai apakah investasi yang dilakukan itu dapat menguntungkan atau prospek ya untuk terus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah matriks evaluasi kinerja individu dan organisasi. Jadi evaluasi kinerja tidak hanya diterapkan pada individu, tetapi juga pada tingkat organisasi secara menyeluruh ya. Nah, matriks ini membantu analisis pencapaian dan efektivitas kerja. Nah, misalnya untuk evaluasi kinerja individu, itu dengan beberapa metode yang bisa digunakan antara lain dengan menggunakan manajemen by objektif atau MBO. Ini menilai pencapaian berdasarkan target yang telah disepakati sebelumnya antara karyawan dan manajemen. Jadi manajemen by objektif ini adalah satu teknik untuk mengukur kinerja karyawan yang dasarnya adalah kesepakatan antara karyawan dan manajemen, sehingga apabila tidak tercapai berarti dianggap kinerjanya tidak sesuai ya. Misalnya seseorang yang baru diterima sebagai seorang marketing, kemudian disepakati bahwa omset ataupun capaian target penjualan dalam setahun harus menembus sekian miliar gitu ya. Nah, itu nanti bisa diukur keberhasilannya. Apabila tidak berhasil maka dianggap tidak berkinerja. Itu disebut dengan manajemen by objektif. Kemudian ada 360 derajat feedback, di mana individu dievaluasi oleh berbagai pihak termasuk atasan, rekan kerja, dan bawahan. Jadi kalau posisinya seorang pegawai itu dia pasti punya pimpinan, dia punya rekan sekerja, berarti selevel, dan punya bawahan. Ini semua diminta untuk diberi masukan untuk mengukur kinerja orang tersebut ya, dengan menggunakan yang disebut dengan 360 degree feedback. Artinya dari atas, kemudian kawan sejawat, juga dari bawahan yang selama ini barangkali mereka mendapatkan satu
satu arahan atau mungkin satu kepemimpinan terhadap sebuah kinerja. Bawahan langsung bisa menilai bagaimana kinerja si pimpinan tadi begitu. Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi based assessment. Ini mengukur keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Jadi maksudnya organisasi tentu punya visi, punya misi, punya target, maka lebih fokus kepada keterampilan atau kompetensi yang memang dibutuhkan saja dalam organisasi. Sederhananya, sebuah organisasi yang bergerak di bidang bisnis penyedia internet ya misalnya, mereka membutuhkan orang-orang yang tentu paham di bidang IT. Nah, pengukuran kompetensinya dan kinerjanya itu sesuai dengan core bisnis perusahaan tersebut. Misalnya dia perusahaan penyedia internet, maka diukur pada aspek kemampuan di bidang IT-nya saja begitu. Itu disebut dengan kompetensi based assessment. Nah, kemudian berikutnya adalah individu dinilai berdasarkan produktivitas, kualitas kerja, kepemimpinan, serta inovasi yang mereka lakukan dalam pekerjaannya. Nah, ini sudah lebih lengkap ya, di mana individu dinilai berdasarkan produktivitas, kualitas kerja, dan kepemimpinan. Berarti ini kan aspeknya kuantitasnya, kualitasnya, dan bagaimana kepemimpinannya. Bahkan inovasinya. Ini lebih komprehensif nih menilainya nih. Oke, kemudian kita masuk ke dalam evaluasi kinerja organisasi. Jadi evaluasi organisasi dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai ya dengan optimal. Nah, beberapa metode evaluasi kinerja organisasi mencakup yang pertama kita singkat dengan EFQM, Excellent Model. Ini adalah mengukur efektivitas organisasi dari segi kepemimpinan, strategi, sumber daya manusia, proses bisnis, serta hasil yang dicapai. Nah, artinya ini aspek-aspek penilaiannya ini juga cukup lengkap ya. Karena bagaimana kepemimpinan, karena pemimpin ini kan membawa arah, membangun sinergi, serta memberdayakan anggota. Jadi 3 aspek itu diukur ya, bagaimana dia bisa membawa arah, membangun sinergi, dan memberdayakan anggotanya. Kemudian pada aspek strateginya apakah efektif ya, apakah memang berjalan dan sesuai. Kemudian pada aspek kualitas sumber daya manusianya, kemudian proses bisnis yang berjalan, apakah sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai. Kemudian ada juga dengan menggunakan Total Quality Management atau singkat dengan TQM ya, yang berfokus pada peningkatan kualitas dan kepuasan pelanggan sebagai ukuran utama keberhasilan organisasi. Nah, faktor-faktor seperti profitabilitas, efisiensi operasional, tingkat kepuasan pelanggan, serta inovasi dalam organisasi menjadi aspek utama gitu ya, yang perlu dievaluasi. Nah, coba kita perhatikan profitabilitas itu berarti keuntungan perusahaan. Itu menjadi ukuran kinerja. Kemudian efisiensi operasional. Jadi ketika melaksanakan aktivitas operasionalnya, perusahaan bisa efisien, itu juga termasuk diukur sebagai kinerjanya. Kemudian produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh pelanggan merasa puas. Nah, itu juga ukuran kinerja. Serta inovasi ini kan adalah sesuatu yang bisa nanti perusahaan produk itu berkembang ya, kemudian bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan konsumen, sehingga muncullah produk-produk baru yang relevan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian ada yang ketiga namanya benchmarking.
dan perbandingan industri. Ini apa? Jadi benchmarking adalah proses membandingkan kinerja suatu organisasi dengan standar industri atau dengan pesaing ya terbaik dalam bidang yang sama. Jadi maksudnya satu produk yang sama dibandingkan dengan produk yang lain ini adalah produk yang lebih berkualitas gitu. Contohnya gini, misalnya ada satu perusahaan baru di bidang kendaraan bermotor ya. Nah, mereka menghasilkan produk sepeda motor ini bisa nggak mengimbangi kualitas Honda atau Yamaha gitu. Nah, apabila dia bisa mengimbangin, berarti kegiatan benchmarkingnya tuh sesuai gitu. Jadi mengukur kinerja produk dengan produk-produk sejenis yang sudah ada dan sudah diterima pasar dan juga sudah berkualitas gitu. Nanti ada jenis-jenisnya nih benchmarking ini ya. Pertama, internal benchmarking. Nah, ini membandingkan kinerja antara divisi atau unit dalam organisasi yang sama untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di seluruh organisasi. Artinya dilihat dari masing-masing divisi dulu, karena semuanya itu kan proses ya mengarah kepada keberhasilan. Jadi kalau divisi-divisinya itu sudah bagus, berarti prosesnya juga sudah bagus, nanti hasilnya juga bagus. Kemudian ada competitive benchmarking, yaitu membandingkan kinerja organisasi dengan pesaing ya. Kalau tadi internal antar divisi, ini dengan pesaing itu sendiri yang punya produknya sama. Yang tadi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian fungsional benchmarking, yaitu membandingkan kinerja dengan organisasi lain yang memiliki proses bisnis serupa meskipun berada dalam industri yang berbeda. Nah, jadi yaitu membandingkan kinerja dengan organisasi lain yang prosesnya sama tapi produknya berbeda gitu. Kemudian strategic benchmarking, yaitu membandingkan strategi bisnis jangka panjangnya ya dengan perusahaan-perusahaan terbaik. Jadi artinya nih benchmarking ini mengukur kualitas kerja kita ini bisa tidak sesuai dengan organisasi yang sudah berjalan, baik secara operasional maupun dari produknya itu sendiri begitu. Oke, nanti bagaimana proses benchmarking ini ya, dengan cara yang pertama mengidentifikasi area yang akan dibandingkan. Ini adalah organisasi harus menentukan aspek apa yang diukur ya, misalnya kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, atau strategi pemasarannya. Kemudian ada pemilihan standar pembanding. Nah, organisasi memilih standar pembanding yang sesuai seperti pesaing utama atau perusahaan terbaik ya dalam industri. Kemudian juga pengumpulan data dapat dikumpulkan melalui survei pelanggan. Karena data ini penting ya sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan. Bisa laporan keuangan, juga studi industri. Kemudian juga analisis hasil, kemudian organisasi dan pesaing dianalisis ya untuk menemukan celah yang perlu diperbaiki gitu. Kemudian implementasi perbaikan. Strategi perbaikan diterapkan berdasarkan hasil benchmarking untuk meningkatkan daya saing dan efisiensinya. Oke, ini ada studi kasus ya, sebuah perusahaan retail besar Xmart mengalami penurunan penjualan sebesar 10% dibanding tahun sebelumnya. Kemudian manajemen ingin meningkatkan efisiensi dan daya saing dengan menerapkan sistem benchmarking terhadap pesaing utama mereka yaitu Y-Mart. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi aspek yang akan dibandingkan, kemudian seperti tingkat kepuasan pelanggan,
efisiensi rantai pasok, dan strategi pemasaran digitalnya. Jadi misalnya YMATS ini adalah suatu organisasi yang mau diukur gitu, agar Xmart ini bisa mengikuti kualitasnya YMAT. Nah, YMAT ini nanti dilihat dari kepuasan pelanggannya YMAT-nya. Kira-kira kalau misalnya ditanya pelanggan ini puas dengan YMAT ini karena apanya? Nah, Xmart kemudian mengikuti atau menyesuaikan gitu, agar nanti pelanggannya YMAT ini juga akan merasakan kepuasan. Pelanggan YMAT akan juga bisa mendapatkan kepuasan seperti nanti ketika Xmart sudah memperbaiki sebagaimana seperti YMAT gitu ya. Jadi ini penting. Kemudian setelah itu mereka memilih YMAT sebagai standar pembanding karena perusahaan tersebut ini ya meningkat ya, luar biasa, berhasil meningkat pertumbuhan penjualannya sebesar 15%. Artinya karena YMAT ini sudah bagus, jadi betul-betul ditiru nih ya, bagaimana pelanggan bisa puas ya, efisiensi rantai pasoknya ya, dan strateginya. Nah, selanjutnya Xmart melakukan survei pelanggan untuk mengukur kepuasan mereka terhadap layanan dan harga produk. Hasilnya menunjukkan bahwa pelanggan lebih puas dengan layanan di YMAT dibandingkan dengan Xmart. Selain itu, analisis data menunjukkan bahwa YMAT memiliki sistem rantai pasok yang lebih efisien sehingga lebih jarang mengalami kekurangan stok dibandingkan Xmart. Nah, berdasarkan pertemuan ini, Xmart kemudian menerapkan beberapa strategi perbaikan, seperti ya meningkatkan program loyalitas pelanggan, mengoptimalkan rantai pasok dengan sistem EI ya, serta memperkuat pemasaran digitalnya melalui media sosial. Jadi intinya dari studi kasus ini, Xmart mencoba untuk bagaimana mengikuti apa yang dilakukan oleh YMAT ya. Misalnya tadi pada aspek apa yang membuat pelanggan YMAT ini puas. Nah, itu kemudian Xmart mencoba menyiapkan ataupun menerapkan apa yang dilakukan YMAT supaya pelanggan itu juga bisa puas. Termasuk tadi ada sistem pasok ya. Sistem rantai pasok ini berhubungan dengan kemampuan memastikan bahwa stok barang itu tetap ada. Jangan sampai nanti pelanggan datang atau konsumen datang, barang tidak lengkap. Nah, ini diperbaiki. Termasuk juga dengan sistem promosi yang disesuaikan ya. Oke, ini daftar pustakanya bisa dibaca. Kemudian kesimpulan dari materi kita ini adalah pengukuran dan evaluasi kinerja adalah alat penting ya untuk memastikan keberhasilan individu dan organisasi. Dengan menerapkan teknik pengukuran seperti KPI dan balance sheet scorecard, ya, organisasi dapat secara efektif menilai pencapaian dan menemukan strategi perbaikan. Selain itu, benchmarking membantu organisasi dalam membandingkan kinerjanya dengan pesaing dan standar industri untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Melalui pendekatan yang sistematis, organisasi dapat memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan pencapaian tujuan strategisnya. Oke, jadi itu materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih memahami tentang apa itu KPI, balance sheet scorecard, dan benchmarking. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.